menghadang mereka para pedagang yang baru tiba, dihadang. Dihadang maksudnya bagaimana? Belum sampai pasar, di tengah jalan dihadang, dihentikan, kemudian dibeli barang-barangnya. Wala yabi' hadirun libat, dan janganlah orang kota melakukan jual beli untuk orang desa. Jadi orang desa yang mereka punya hasil panen ini dan yang lainnya, kemudian orang kota membelinya. Nah, ini dilarang. Dilarangnya di mana? Nanti kita bacakan syarahnya. Qultu li Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Aku di sini siapa? Taus. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ma qauluhu la yabi'u hadirun libat. Apa yang dimaksud? Janganlah orang kota melakukan jual beli untuk orang desa. Apa maksudnya? Maka Ibnu Abbas menjelaskan, la yakunu lahu simsaron. Artinya, jangan sampai orang kota menjadi makelar untuk orang desa. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Banyak faedah. Di antaranya kita bacakan yang pertama. Al-hadis bayanun minal muamalah al-muharramah. Hadis ini menunjukkan bentuk jual beli yang haram. Kemudian yang kedua, madhabu jumhuril ulama tarimu talqihim wa syira' minhum wa tarakahum yabi'una sil'ahum bi anfusihim 'alan nas. Jumhur ulama mengatakan menghadang rombongan pedagang di tengah jalan sebelum sampai pasar ini haram. Ini haram. Semestinya mereka dibiarkan menjual barang dagangannya dengan diri mereka sendiri kepada para manusia, kepada pembeli-pembeli yang di pasar. Jangan dicegat di tengah jalan, barang-barang yang dibeli mereka disuruh pulang. Kenapa dilarang? Illatut tahrim amrani. Alasan pengharamannya, al-awwal, yang pertama, hubnul qadimin bi syira'i sil'atihim minhum bi aqalli min qimatiha fis suq. Para pedagang yang baru datang itu bisa ditipu karena mereka tidak mengetahui perkembangan harga pasaran. Berapa harga pasar pada umumnya? Bisa jadi mereka belum tahu. Dengan dicegat karena keberadaan mereka tidak tahu, maka barang-barang pun akhirnya dijual dengan harga yang murah di bawah harga pasaran. Yang rugi siapa? Para pedagang tadi. Ini kedzoliman. Kedzoliman yang dilakukan oleh orang-orang yang mencegat, menjadikan para pedagang mendapatkan harga dengan tidak semestinya karena ketidaktahuan mereka. Berapa harga pasar? Pada umumnya harga pasar berapa? Mereka tidak tahu. Kemudian alasan yang kedua, at-tadyiqu 'alan nas al-mutajin al-mustafidin wa dzalika bi istiqsa'i jami'i thamaniha. Yang kedua, kenapa dilarang?
Orang-orang yang mencegat tadi setelah mendapatkan barang di mana barang-barang itu dibutuhkan oleh para customer, oleh para pembeli, oleh manusia, karena mereka sudah menguasainya, maka mereka bisa meninggikan barang setinggi-tingginya. Mau kemana lagi? Memang barang-barangnya nggak ada kecuali pada mereka itu. Pedagang-pedagangnya sudah disuruh pulang. Pedagang-pedagangnya tadi dicegat, disuruh pulang. Kemudian mereka menguasai barang itu, maka mereka leluasa mempermainkan harga. Maka ini berbuat dolim kepada manusia. Akhirnya manusia mau tak mau harus membelinya. Mau kemana lagi? Tidak ada barang. Barang telah dikuasai oleh para pencegat itu. Nah, ini tidak boleh. Hukumnya haram. Secara umum alasan keharamannya apa? Zolim. Baik zolim kepada orang-orang dicegat atau zolim kepada manusia yang membutuhkan. Nah, kemudian wala yabi hadirun libad. Demikian pula jangan sampai orang kota menjadi makelar bagi orang desa. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai orang kota menjadi makelar bagi orang desa. Al-Islam yura'i al-masalih al-ammah. Al-Islam yura'i al-masalih al-ammah. Mimma 'ala al-masalih al-khassah. Walida fa inna talaqqi ar-rukban wa bil hadiril bad fiha masalah khasah lil mutalaqi al-hadir, walakin lamma kanat masalah ahlal balad bi syira'ihim as-sila' rakhisah qudimat ala intifa'il wahid. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu dilarangnya orang kota menjadi makelar bagi orang desa. Di sini dilarangnya di mana? Sama dengan yang pertama, adanya kedoliman. Ketika prakteknya adalah kedoliman, orang desa tanam apa, produksi apa, kemudian orang-orang kota menjadi makelar mereka. Sudahlah, barang diserahkan kepada kami, kemudian makelar tersebut mempermainkan harga sesukanya, karena orang-orang desa mereka nggak tahu menahu urusan pasar, maka bisa dibeli barang-barangnya dengan harga semaunya makelar tadi, kemudian dijual juga semaunya makelar tadi. Jadi kedoliman terhadap dua pihak, sama sebagaimana yang pertama, mendolimi orang-orang desa karena ditetapkan harganya bisa semurah-murahnya. Kemudian ketika mereka berhadapan dengan para customer, para konsumen, mereka bisa mempermainkan harga sesukanya. Akhirnya ini menyempitkan hajat manusia. Mereka mau beli kemana? Karena barang-barang telah dikuasai oleh para makelar tadi.
Para jamaah rahimakumullah. Kemudian tadi sudah kita bacakan bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi atau sedikit orang. Kemaslahatan umum, kemaslahatannya siapa? Kemaslahatannya manusia, kemaslahatannya orang banyak. Jangan sampai kemaslahatan orang banyak dikalahkan oleh segelintir orang. Ini para pencegat, mereka kan diuntungkan, ya untung, mendapatkan kemaslahatan dong, iya mendapatkan kemaslahatan. Kemudian para makelar yang datang ke desa-desa mendapatkan keuntungan dong, iya mendapatkan keuntungan, berarti maslahat dong, iya maslahat. Kenapa dilarang? Karena mereka mendapatkan kemaslahatan dengan menimpakan kerugian kepada manusia dalam jumlah yang banyak. Maka kemaslahatan manusia dalam jumlah yang banyak itu lebih dikedepankan daripada kemaslahatan segelintir dua gelintir orang. Maka dari sini kita bisa larikan ke kasus-kasus apapun. Intinya mengedepankan kemaslahatan orang banyak lebih dikedepankan daripada kemaslahatan satu orang, dua orang, segelintir, dua gelintir orang. Kita pernah ditanya oleh sebuah lembaga pendidikan. Jadi ternyata ada satu anak yang sangat merepotkan guru-gurunya. Karena bukan saja dia diajari nggak bisa-bisa, tetapi di dalam bergaul sama teman-temannya juga sakar PDW. Sehingga teman-temannya pada nangis, teman-temannya barangnya rusak, teman-temannya didorong, jatuh, dan seterusnya. Kemudian guru atau lembaga pendidikan bertanya, ini anak ini diapakan? Maka dengan tegas kita jawab, dikembalikan kepada orang tuanya. Loh, nanti dia nggak belajar, dia kan butuh pendidikan juga, dia kan butuh mendapatkan transfer ilmu sehingga tumbuh menjadi anak soleh atau solihah. Maka kita tetap mengatakan kembalikan kepada orang tuanya. Kenapa? Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan satu orang. Nah terus ini satu orang bagaimana cari solusinya biar tetap bisa belajar. Diarahkan kemana? Di lembaga pendidikan yang luar biasa. Dulu namanya SLB, sekarang namanya apa? Sekolah luar biasa dulu, sekarang sekolah berkebutuhan khusus. Sekarang namanya sekolah berkebutuhan khusus. Jadi memang di sana tempatnya. Di sana memang tempatnya. Tidak digabung dengan anak-anak yang tidak bermasalah. Nah, ini penting sekali karena kadang-kadang orang melihatnya, loh kemaslahatan kok dihalang-halangi. Berarti kita zalim kepada dia. Bukan zalim kepada dia, jawabannya tegas. Kemaslahatan umum lebih dikedepankan daripada kemaslahatan segelintir, dua gelintir atau sedikit orang. Nah, sekarang yang kedua atau sekarang hadis 674. 674. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqau al-jalaba, faman tuluqiya fashturiya minhu, fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar."
Barakallahu fiik. La talaqau al-jalaba. Janganlah kalian mencegat pedagang dari luar kota. Faman tuluqiya fashturiya minhu. Barang siapa yang dicegat lalu dibeli dagangannya, faida atas sayyidu as-suqa, ketika pemilik barang dagangan tersebut memasuki pasar, fahuwa bil khiyar, maka dia diberi hak untuk memilih. Tadi sudah kita bahas, mencegat di tengah jalan sebelum mereka sampai pasar boleh apa tidak? Tidak boleh, sudah jelas. Kenapa tidak boleh? Terjadi kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Kepada dua pihak, orang yang dicegat dan manusia secara umum, para pembeli, para konsumen, di mana mereka akhirnya terpaksa membeli dengan harga yang ditinggikan karena mau kemana lagi? Waktu itu kebutuhan. Maka praktek semacam ini tidak boleh. Jangan mencegat, biarkan mereka sampai di pasar sehingga menjual langsung barang-barangnya kepada konsumen. Kalau kemudian sudah terjadi demikian, kemudian para pemilik barang, orang-orang yang dicegat tadi lanjut memasuki pasar, melanjutkan perjalanannya ke pasar, kemudian menjumpai orang-orang yang mencegat tadi lagi menjual barangannya, lagi menjual barang-barangnya yang tentunya dijual dengan harga tinggi, maka mereka oleh syariat diberi kebebasan, boleh meminta barang-barang itu lagi. Tadi kalian beli dari saya 3 karung, 5 karung, sini tak ambil lagi nih duitnya. Boleh. Kalau dia menghendaki mengembalikan uangnya, mengambil barangnya, boleh. Tapi kalau dia tidak mau, artinya sudah dibiarkan saja, ya sudah selesai. Menunjukkan apa? Menunjukkan akad jual belinya sah. Menunjukkan akad jual belinya sah. Tetapi ada dosa. Dosanya yaitu pada kezaliman. Pengertian sah itu apa sih? Pengertian sah itu kan idza istawfa asyartu wa ruknu. Kalau terpenuhi syarat dan rukun. Lah itu jual beli antara penjual yang dicegat dan pembeli yang mencegat. Syarat dan rukunnya terpenuhi. Keduanya orang yang normal, bukan orang yang tidak normal. Kemudian tidak ada paksaan dan seterusnya. Rukunnya ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada alat tukarnya. Berarti terpenuhi syarat dan rukun terpenuhi. Nah, ketika terpenuhi syarat dan rukun, maka itulah pengertian sah. Sehingga di sini dikatakan jual belinya sah. Kenapa Nabi mengatakan la talaqau, jangan mencegat? Karena terjadi kezaliman. Sah, oke sah, tetapi bersamaan dengan sahnya dia mendapatkan dosa. Kemudian di dalam hadis ini juga dari mana dipahami jual belinya sah? Karena orang yang dicegat tadi diberi pilihan. Kalau mau menarik kembali barangnya ya monggo. Kalau tidak mau menarik monggo. Ini menunjukkan jual belinya sah. Tapi orang-orang mencegat tadi bersama dengan sahnya jual beli telah berbuat zalim. Misalnya begini Ibu, ada orang pergi ke masjid untuk sholat, tetapi bajunya ghazab. Ghazab itu apa? Pinjam enggak izin. Kawannya cari-cari, mana bajuku, aku mau sholat bajuku enggak ada. Ternyata dighazab oleh kawannya ke masjid. Nah, kawannya yang ke masjid dengan baju ghazab, sholatnya sah apa enggak? Sah. Karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Dia terpenuhi syarat, sudah suci dari hadas, tempatnya suci,
kemudian bajunya suci, kemudian sudah menghadap kiblat, rukun-rukunnya dipenuhi, sah-sah, tapi bersama dengan sahnya dia berbuat dosa, yaitu ghusl. Orang sholat di kuburan sah? Sah. Kenapa sah? Pengertian sah itu terpenuhi syarat dan rukun, tapi bersama dengan sahnya dia berdosa karena sholat di tempat yang dilarang. Baik, jadi hadis hadis 674 ini menguatkan hadis 673. Sekaligus ada poin tambahan. Apa poin tambahannya? Orang-orang yang dicegat boleh menarik kembali. Jadi jangan sampai orang-orang yang telah membeli ya dengan cara mencegat, mempertahankan barangnya. Enggak, pokoknya sudah saya beli kok, sudah saya beli dan kita sudah berpisah. Sudah nggak ada akad-akad lagi, sudah nggak ada transaksi-transaksi lagi. Saya sudah beli, saya uangnya sudah bayar ke sampean dan kita sudah pisah. Ada apa sampean mau narik barangnya kembali? Dia nggak boleh mempertahankan demikian. Karena ini telah diatur oleh syariat bahwasanya orang yang dicegat boleh menarik kembali. Sekarang hadis 675. Juga dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadirun libad wa la tanajasu wa la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi wa la yahtubu ala khitbati akhihi wa la tas'alul mar'atu talaqa uhtiha litakfa'a ma fi ina'iha." Silakan. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim, barakallahu fiik. Di dalam hadis Abu Hurairah ini juga disebutkan beberapa muamalah yang dilarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadirun libad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjadi makelar untuk orang desa. Ini jangan dipahami mutlak nggih. Yang dimaksud dilarang ketika terjadi praktek kezoliman. Jadi jangan sampai dipahami secara zahirnya tanpa dirinci. Ibu kan orang kota dari Surabaya nih. Kemudian datang ke desa-desa, ke daerah-daerah, mungkin ke mana, ke Kediri, mungkin ke Jombang, mungkin ke Kertosono, ke pedesaan-pedesaan, menjadi makelar untuk mereka. Kemudian ibu bilang, oh jangan, nggak boleh orang kota jadi makelar bagi orang desa. Nggak bolehnya gimana? Pokoknya nggak boleh. Bukan begitu. Nggak bolehnya itu terjadi ketika yang dikehendaki adalah kezoliman. Mentang-mentang orang desa nggak tahu pengalaman, orang-orang desa nggak tahu perkembangan harga, nggak tahu perkembangan pasar, kemudian aji mumpung, memposisikan dirinya jadi makelar dan seterusnya, padahal di situ dia meraup keuntungan dengan cara dolim. Itu yang dimaksud tidak boleh. Kemudian wala tanajashu, jangan melakukan najash. Jangan melakukan najash. Najash itu
menawar-nawar barang yang dia tidak ada perlu, tetapi tujuannya mau menguntungkan pihak penjual dengan menimpakan kerugian pada pihak pembeli. Jadi contoh najash ini begini, ibu mau membeli baju atau membeli apa saja kepada penjual, ibu lagi nawar-nawar barang, kemudian sudah deal harganya 200.000. Nah, ada orang yang mau melakukan najash, dia datang, Bu, berapa dealnya sama ini orang pembeli? Iya, deal 200. Bu, mau 200 Bu? Saya lo mau kalau tak beli 230. Ini loh di luar barangnya bagus, banyak orang nyari. Kok ibu mau deal 200? Akhirnya ibu akhirnya mau dengan harga yang ditawarkan awal. Karena harga yang ditawarkan awal itu 210. Ya sudah, nggak apa-apa 210 sebagaimana harga awal. Yang dirugikan siapa? Pembeli. Karena sudah deal dengan penjual 210 jadi 200. Ada orang yang najash. Dia bilang kepada penjualnya, rugi sampean, mau deal 200. Di luar barang ini banyak dicari. Seandainya 250 tuh pada nyari itu. Sampai 200, jual 210, ditawar 200 mau. Akhirnya kemudian si pembeli merasa, oh di luar ini sudah mahal. Kemudian ketika penjual minta tetap 210, akhirnya kan mau. Jadi ini orang menawar tetapi tidak ada maksud untuk membeli, demi menguntungkan si penjual. Ada nggak permainan semacam ini? Banyak. Jadi mereka padahal bukan calon-calon pembeli, tapi seakan-akan mau beli, muji-muji barang dan yang lainnya, kemudian menceritakan perkembangan pasar, sampai pembelinya mendengarkan kemudian tersentuh, terprovokasi, akhirnya mengiyakan dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Maka si pembeli jadi dizolimi. Ini namanya najash. Ini namanya najash. Nggak boleh. Kemudian wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi. Janganlah seseorang membeli barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Jadi yang digarisbawahi telah ditawar, itu digarisbawahi. Membeli barang yang telah ditawar oleh saudaranya, artinya sudah deal. Artinya sudah deal. Si pembeli sudah oke, harganya 100, dan ada orang lain datang, Bu, tak beli 130. Wah, nggak boleh. Karena si penjual sudah deal dengan si pembeli. Si pembeli sudah deal dengan si penjual sudah deal dengan si pembeli, sudah, keduanya terikat. Keduanya terikat dengan yang telah disepakati. Jangan sampai ada orang datang menawar yang akhirnya membatalkan. Yang akhirnya membatalkan, padahal keduanya sudah terikat, sudah oke. Transaksinya sudah final, tinggal dibayar, barang tinggal dikasihkan, tetapi menjadi buyar gara-gara ada orang lain yang datang yang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, sekarang saya bertanya kepada ibu, dan ibu tentunya sudah tahu jawabannya. Jual beli barang dengan cara lelang boleh apa enggak? Saya berani 100, kawannya saya berani 110, kawannya yang lainnya saya berani 120, kawannya yang lainnya berani saya berani 140, dan terus. Nanti kemudian si penjual memberikan kepada yang berani menawar paling tinggi. Semacam ini boleh apa enggak? Kenapa boleh?
Karena transaksinya belum deal. Kalau transaksinya belum deal itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika sudah deal kemudian ditawar, nggak boleh itu. Kalau tadi yang kita sampaikan jual beli dengan cara lelang tadi, saling menawar, semacam itu tidak mengapa, karena dengan calon pembeli pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau mungkin sampai ke-8 itu penjual belum ada yang deal dengan siapapun, maka boleh ditawar-tawar karena belum ada yang didilkan, belum ada pembeli yang didilkan. Jadi boleh? Boleh. Ibu? Penjual sudah menawarkan tanah kemana-mana gitu ya, kemudian belum laku ya, kemudian ibu datang membeli, ibu menawar dengan harga sekian dan dia mau gitu bu, dan dia mau, ya gak ada masalah. Yang masalah ketika ibu tahu harga umumnya adalah misalnya 400 juta, harga umumnya 400 juta, tapi ini orang kok dilihatnya butuh banget, wis aji mumpung tak beli ya 200 ya, kalau nggak mau ya sudah, mau tak mau yang punya barang ya sudah loh, butuh banget untuk pengobatan keluarga yang sakit misalnya. Nah semacam ini ibu mendapatkan keuntungan dengan cara mencekik. Nah, kalau semacam itu nggak boleh. Tetapi kalau tidak dalam kasus itu memang harga umumnya sekian, ketika ibu menawar di bawah harga umumnya dia boleh, dan tidak ada alasan tadi ibu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, atau tidak ada makna bahwasanya ibu mendolimi dia, cuma dia mau menjual dengan harga di bawah pasar biar cepat laku, ya nggak apa-apa ibu, gak ada masalah. Saya juga mau beli bu di bawah harga pasar, ya. Saya mau beli di bawah harga pasar, saya mau. Dimana dia pengen cepat gitu ya bu ya, pengen cepat, gak ada masalah. Tetapi kalau dalam makna memanfaatkan kesempitan dalam kesempitan sehingga dibeli tidak wajar, nggak boleh. Baik, membeli barang di bank. Oh, sitaan. Barang sitaan yang di bank, kita mesti melihat hakikatnya, melihat hakikatnya. Karena kan menetapkan hukum atau menghukumi sesuatu kan harus jelas hakikatnya gimana. Kalau misalnya yang terjadi orang kredit kemudian gak kuat ngangsur, akhirnya barangnya disita. Kemudian barang-barang disita ini dilelang, kita kemudian ikut membeli, kita nggak boleh, kita membeli barang yang tidak sah, karena barang lelangan itu tidak sah. Lah seharusnya bank itu bagaimana? Bank ketika menjual barang dengan kredit, orang itu kan ngangsur ya bu ya, ngangsur. Mestinya ngangsurnya misalnya 12 kali. Baru 4 kali nggak ngangsur, kan pihak bank rugi. Wong semestinya setiap bulan ngangsur, ini baru 4 kali kok nggak ngangsur, tertunda. Maka pihak bank bagaimana caranya? Ente segera bayar sesuai dengan perjanjian. 12 kali itu 12 bulan loh. Ini sudah melewati 12 bulan. Nggak ngangsur cuma 4 kali. Ayo bayar. Nggak ada duit. Ya ente punya barang apa, jual biar bisa melunasi. Gak ada barang, ya sudah, barang yang ente beli dari bank ente jual. Harga berapa? Kalau ternyata mendapatkan untung, ya untungnya buat ente, sisanya ente melunasi gitu bu. Bisa dipahami bu? Bisa dipahami? Soalnya saya pakai bahasa ente gitu ya. Bisa dipahami?
Ya, jadi pihak pembeli yang kredit itu, pihak pembeli yang kredit tidak dizolimi. Karena ibu membeli itu kan ada dua cara, bisa cash, bisa kredit. Meskipun kredit belum membayar sepenuhnya, tetapi secara kepemilikan sudah ada pada si pembeli itu. Lu kan belum lunas, ya belum lunas. Dia telah berhak memilikinya, menguasainya 100% dengan cara kredit. Memang ada dua, bisa cash, bisa kredit. Maka jangan sampai didolimi, disita. Oh berarti merampas barangnya si pembeli. Oh sudah sah milik dia kok. Caranya bagaimana kalau dia nggak punya barang, uang nggak punya, barang yang lain dia dijual nggak punya, ya barang yang telah dibeli ini suruh dijual. Kalau ternyata untung, ya sudah untungnya buat ente. Selebihnya untuk melunasi kekurangan. Kalau ternyata dijual harganya kurang, ya ente resiko jualnya dengan harga yang lebih murah. Yang penting ini dilunasi. Gitu Bu. Jadi jangan ikut membeli lelang di bank yang hakikat lelangannya seperti itu. Yang keadaan barangnya hakikatnya semacam itu. Jangan. Enggak sah. Itu barang haram. Nah, oh nggih. Nggih. Ya, jadi itu kesepakatan zolim namanya. Oke, kesepakatan, tapi kesepakatan zolim. Karena kita sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, model pembelian itu bisa cash, bisa kredit. Orang beli cash, maka ketika dapat barang 100% dia menguasainya. Orang beli barang dengan sistem kredit, belum lunas kan? Belum lunas. Tetapi dia telah menguasai 100%. Jadi kepemilikannya 100%. Lo kan belum lunas, iya belum lunas. Dengan kredit, maka barang juga dimilikinya sebagaimana dengan cash, gak ada bedanya. Dia berkewajiban ngangsur kan Bu? Ngangsur. Ternyata ada suatu hal terhenti, nggak ngangsur. Pertanyaan kita, itu rumah tadi yang dibeli dengan kredit milik siapa? Milik pembeli. Milik pembeli, jangan dirampas. Kemudian dimiliki oleh bank, jangan. Caranya bagaimana? Caranya dia suruh menjual rumah itu, kemudian uang yang didapatkan untuk lanjut melunasi. Kalau kemudian yang ditanyakan, tapi kan telah ada kesepakatan di awal dan ditandatangani oleh dua pihak, bahkan dinotariskan. Ya, kita katakan itu kesepakatan. Baik. Mohon maaf diulang Ibu. Rumah dilelang oleh bank. Dilelang oleh bank ya. Kedzoliman. Iya, kan hak sepenuhnya dia. Hak sepenuhnya pemilik rumah itu yang telah membeli dari bank dengan kredit gitu ya. Atau si pemilik rumah
nggak pinter menjual sehingga meminta tolong bang tolong dijualkan. Nah, berarti kan bang menjualkan karena dimintain tolong gitu ya, dimintain tolong, kemudian bank melelang-lelangkan, ya nggak ada masalah karena di situ tidak merampas gitu. Di situ bank tidak merampas, tetapi menolong si pemilik rumah tadi yang tidak bisa lanjut angsur. Kemudian sudah dijual, nih laku sekian, ayo sampean sekarang lanjut melunasi. Demikian Ibu, nggih? Ya. Baik. Lain lagi dengan yang pernah kita bahas. Ibu masih ingat jual beli panjer? Masih ingat? Masih ingat apa? Urban atau urbun. Masih ingat apa enggak Bu? Hadis nomor berapa? 667. Coba Ibu lihat hadis 667. Sudah ketemu Ibu? Hadis 667 tentang urban. Urban itu membeli dengan panjer, tidak mengapa. Ibu datang ke orang yang mau menjual rumah, tawar menawar, sepakat harganya berapa? Harganya 2 miliar. Kemudian si pembeli DP karena dia tidak pengen ada orang lain masuk membeli karena dia tersuka sekali dengan rumahnya. Tak DP ya, tak DP 2 juta. Loh, kok DP 2 juta dikit banget? Ya gini aja, ini tolong diterima sebagai tanda saya jadi. Saya tak pulang kampung sebulan. Nanti saya ke sini lanjut ngelunasi. Berarti sisanya berapa? 2M dikurangi 2 juta gitu ya. Berapa? Saya nggak bisa ngitung Ibunya. Ya, sisanya dilunasin. Jadi 2 juta tinggal ditambah sehingga genap 2M ya Bu ya. Tapi kalau nanti saya nggak jadi beli, ini 2M milik kamu. Semacam ini boleh. Semacam ini boleh karena si penjual dia nggak bisa ngapa-ngapain, terikat dengan si pembeli tadi selama 1 bulan. Ini mau saya tawar-tawarkan kok sudah terikat dengan dia. Ya sudah, nggak bisa nawar-nawarin. Kemudian ternyata nggak jadi, rugi 1 bulan. Ya gantinya rugi, DP-nya menjadi miliknya si pemilik rumah itu. Kalau itu nggak apa-apa. Ya, kalau itu nggak apa-apa. Karena nggak ada kedzaliman. Dan malah yang punya rumah juga tergantikan kerugiannya gitu. Nah, kita lanjut. Wala yahtubu ala khitbati akhihi. Jangan sampai ada seseorang meminang wanita yang telah dipinang. Jangan sampai seorang lelaki meminang wanita yang telah dipinang. Ada pemuda A sudah bilang kepada wali si wanita, "Bapak, saya meminang putri Bapak." "Oh iya." "Oh, sudah diterima." Berarti si wanita adalah pinangannya si pemuda A. Sudah deal artinya sudah tutup. Gak boleh ada lelaki masuk. Ada pemuda B, dia merasa lebih punya duit. Wong si pemuda A saja gak punya duit diterima kok, maka saya mesti diterima. Datang ke si walinya, saya lamar ya. Oh gak boleh, meskipun dia punya duit, gak boleh meminang si wanita yang telah dipinang, kecuali si pemuda A tadi membatalkan pinangannya. Datang kepada wali, "Wali, maaf, saya gak lanjut." "Lo kan sudah kamu pinang." "Iya, saya pinang, saya membatalkan pinangannya." "Kenapa?" "Saya belum siap nikah." Gitu. "Lo kenapa?" "Ya, saya harus bantu adik-adik kuliah dulu," misalnya gitu. Ya namanya sudah membatalkan, maka pemuda B bisa masuk karena sudah dibatalkan. Tetapi kalau belum sampai deal, baru terdengar si pemuda A mau meminang, dan belum, cuma berita si pemuda A mau maju dan belum
pemuda B mendahuluin, tak dahuluin, boleh? Ya boleh, wong belum deal kok. Yang belum deal boleh. Tidak bolehnya kalau sudah deal. Sama seperti tadi jual beli barang ya. Kalau sudah deal tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, wala tas'alul mar'atu talaqa uhtiha li takfa'a ma fi idaiha. Janganlah seorang istri meminta suaminya menceraikan madunya agar si istri tersebut dapat memenuhi isi bejananya. Ini sebenarnya bagaimana sih yang dimaksud? Dan di dalam syarahnya begini, di dalam penjelasannya begini. Ada seorang lelaki mau melangkah nikah yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Kemudian calon istri yang kedua boleh menikahi saya yang kedua asalkan kamu ceraikan istrimu yang pertama. Nah, semacam ini tidak boleh. Boleh kamu menikahi aku sebagai istri yang ketiga asalkan istri yang pertama kamu ceraikan, atau asalkan istri yang kedua kamu ceraikan, atau asalkan kedua istri pertama kedua kamu ceraikan. Semacam ini tidak boleh. Dia maunya untuk kemaslahatan dirinya, jadi punya suami, memenuhi kemaslahatan dengan cara mendolimi orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah kamu mau menikahi saya istri yang kedua, monggo. Tetapi nanti kami harus rukun ya, gitu. Nah, itu boleh. Ya. Kalau itu boleh dan mulia. Nanti kami masak bareng ya. Ya. Gantian nganter anak sekolah ya. Kalau itu mulia sekali. Ibu bisa nggak gitu? Bisa apa enggak? Bisa? Alhamdulillah. Kemudian, ya. Meminang, ibu tahu bahasa Arabnya meminang dari kata khotoba. Khotoba, khitbah, artinya ada pernyataan ibu. Ada pernyataan saya, mungkin dengan bahasa atau ungkapan yang berbeda-beda tergantung tradisinya daerah, tradisinya negara, tetapi dipahami dia meminta dari wali. Saya meminang, bahasa kita kan meminang, saya melamar, atau bukan meminang, bukan melamar, saya menghendaki untuk menikahi putri bapak. Dengan ungkapan apa, terserah negaranya, terserah daerahnya. Intinya si pemuda ini menghendaki putri si wali untuk dinikahi. Itu namanya meminang. Kalau baru nadzor, belum ada pernyataan, belum meminang ibu. Baru nadzor. Jadi pertemuan lelaki dan wanita, di situ ditemani wali. Kan biasanya nadzor ditemani wali, bapaknya atau kakaknya. Belum ada pernyataan. Jadi gimana pemuda? Iya Pak, saya tak pulang dulu istikharah. Sudah meminang apa belum? Belum. Yeah. Oh jangan lama-lama. Ya. Nggak boleh lama-lama. Makanya saya respect sekali kepada alumni Stay Ali yang belum lama. Jadi dia nador kepada seorang wanita, kemudian ketika ditanya oleh walinya kapan mau melamar, jawabannya saya nanti mau melamar berdekatan waktunya dengan akad nikah. Jadi baru nadur dan belum mau melamar, karena dia merasa untuk bisa menikahinya waktunya masih agak lama. Kalau sekarang melamar berarti nunggu menikahinya lama, kasihan ahwatnya. Kalau dia bilang saya mau melamar nanti mendekati waktu menikah, berarti kan belum dilamar. Nah ketika belum dilamar
maka si wanita masih boleh didatangi pemuda yang lain. Nah, kemudian misalnya ada orang dengar, si fulan belum melamar tuh, tak maju aja, boleh? Boleh. Nah, nggih. Ibu dulu dilamar nggak dinikah-nikah, ibu kelamaan. Ya. Kemudian kita lanjutkan, di dalam hadis ini disebutkan si wanita yang mau dinikahi ini mensyaratkan agar si lelaki menceraikan istrinya yang pertama atau kedua atau ketiga. Agar apa? Di dalam hadis ini agar apa? Agar dia dapat memenuhi isi bejananya. Artinya apa? Artinya nafkah dari lelaki itu sepenuhnya kepada dia, jangan dibagi-bagi. Yang dimaksud demikian. Nah, kalau begitu muncul pertanyaan, kalau wanita yang mau dinikahi alasannya bukan itu, alasannya bukan agar nafkah sepenuhnya kepada dia, tetapi alasannya apa? Alasannya adalah misalnya apa, Bu? Saya nggak ngerti ya, Bu, bukan pelaku ya, Bu. Misalnya alasannya apa? Misalnya alasannya adalah nggak mau repot ngurusi anak-anak tiri gitu ya, Bu ya. Nggak mau repot ngurusi anak-anak tiri. Hukumnya menjadi boleh apa tidak? Kamu mau menikahi saya, boleh, syaratnya ceraikan istri yang kamu yang pertama, soalnya saya nggak mau ngopenin anak-anak tiri. Semacam ini boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Soalnya hadisnya lo bilang biar nafkahnya sepenuhnya kepada aku, dalam hadisnya seperti itu. Biar nafkahnya sepenuhnya untukku. Nah, sekarang alasannya bukan pemenuhan nafkah 100%, tapi alasannya dirinya nggak siap ngopeni anak-anak tiri, anak dari istri yang pertama. Kalau alasannya seperti ini boleh apa enggak? Baik, Ibu tak kasih pertanyaan yang logikanya sama. Ibu tak kasih pertanyaan yang logikanya sama. Nanti jawabannya bisa diketahui. Di dalam hadis disebutkan, kalau orang yang pertama membawa pedang dan orang yang kedua membawa pedang, keduanya bertarung, maka yang membunuh dan dibunuh di neraka. Sahabat bertanya, gimana ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka? Iya, artinya paham dia membunuh, dipahami dia membunuh, tapi kok yang dibunuh di neraka? Maka Nabi menjawab, karena yang dibunuh juga niatnya mau membunuh, jadi yang dilihat niatnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bu, itu kan di dalam hadis membawa pedang ya, Bu ya. Gimana kalau orang yang pertama, orang kedua bawa celurit bertarung? Apakah yang membunuh dan dibunuh di neraka? Lo hadisnya lo pedang. Hadisnya lo pedang. Ini kan celurit. Sama enggak dengan yang sekarang? Sama apa enggak? Wanita yang mau dinikahi bilang, kamu boleh menikahi saya asalkan ceraikan istrimu yang pertama, soalnya saya enggak mau merawat anak-anak tiri. Apakah boleh? Soalnya di sini alasannya, soalnya biar bejananya sepenuhnya untuk dia. Nah, sekarang alasannya bukan itu, alasannya biar alasannya nggak sanggup ngopenin anak tiri. Maka boleh seperti itu? Nggak boleh. Yang dilihat adalah ilah menzolimi, itu yang dilihat. Ilahnya sama, mendolimi. Adapun kasusnya bisa berbeda-beda. Ada yang alasannya biar nafkahnya sepenuhnya, ada yang alasannya karena nggak sanggup ngopenin anak-anak tirinya, dan yang lain-lainnya. Terserah alasannya bisa macam-macam, tetapi ilahnya sama, mendolimi istri pertama, maka tetap tidak boleh. Jadi disebutkan di dalam hadis ini,
Wanita yang mau dinikahi dengan syarat istri pertama diceraikan, disebutan alasannya biar bejananya penuh untuk dirinya, ini sekedar contoh. Bisa dipahami, Bu? Nah, sekarang kita alihkan ke permasalahan yang lainnya, yang logikanya sama. Di dalam hadis disebutkan, jika anjing menjilati bejana kalian, maka basuhlah bejana itu berapa kali? 7 kali. Salah satu basuhan dicampur tanah, debu. Kemudian mohon maaf, misalnya ibu lagi jalan, ada anjing ngejar ibu, jilatin kaki ibu. Ibu basuh 7 kali campur debu apa enggak? Lo kan hadisnya bejana. Kan hadisnya bejana. Hadis menyebutkan bejana itu berdasarkan keumuman. Yang dijilat-jilat biasanya bejana gitu. Kalau yang terjadi yang dijilatin kaki ya hukumnya sama. Intinya adalah jilatan anjing, bukan bejana atau kaki. Ini di dalam usul fikih namanya, apa ya, sebentar. Apa Mas Salman? Jadi disebutkan di dalam dalil, tetapi tidak masuk topik pembahasan gitu. Namanya saya lagi blank ini, kita lanjut aja dulu. Ya, lagi blank. Mikir tapi belum nemu. Ya, kita lanjut. Hadis 676. Hadis 676 dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barakallahu fiik. Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat kelak. Ini babnya tentang jual beli budak. Ini babnya tentang jual beli budak. Si budak ini budak wanita, punya anak. Oleh majikan, ibunya dijual, anaknya enggak. Padahal anaknya yang masih butuh perawatan dari ibunya, diopenin ibunya, masih disuapin dan yang lainnya, tapi ibunya dijual. Semacam ini tidak boleh. Kalau ibunya dijual berarti dijual semuanya, sehingga anaknya tetap sama ibunya. Orang yang berbuat demikian, memisahkan ibu dan anak, atau yang dijual anaknya saja, ibunya tidak. Anaknya diopenin oleh orang yang beli, dikasih susu dan yang lainnya, dan terlepas dari ibunya masih menyusui, sehingga ibunya kerepotan luar biasa, dan curahan kasih sayangnya kepada anak yang masih bayi, sehingga mikir dan seterusnya, ya nggak boleh. Kalau anaknya dijual ya dengan ibunya. Baik ibunya dijual maka dengan anaknya, kalau anaknya dijual maka dengan ibunya. Jadi dibiarkan bareng terus. Soalnya ini si anak masih butuh kasih sayang ibunya. Jadi ini babnya bab
jual beli budak. Orang yang berbuat ini memisahkan ibu dan anaknya, hukumannya atau diancam pada hari kiamat dia akan dipisahkan dari orang-orang yang dicintainya. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita di akhirat pengen bersama-sama, Ibu. Kita di akhirat pengen bersama-sama. Mungkin enggak orang dengan anak cucunya bisa dikumpulkan bersama di surga? Mungkin apa enggak? Gimana kalau keimanannya berbeda? Kakek neneknya keimanannya level tinggi, misalnya nilainya 10, kemudian anak dan cucunya keamanannya tidak tinggi, levelnya cuma 5 atau cuma 6. Masa bisa dikumpulkan, Ibu? Dari mana bisa dikumpulkan? Level keimanannya tinggi, ya satunya rendah, ya balasannya berbeda-beda sesuai dengan level keimanan ketika di dunia. Tapi bisa dikumpulkan apa enggak? Misalnya mohon maaf, ibu level keimanannya 10, anak cucu ibu nggak bisa menyamai ibu, level keimanannya hanya 6, hanya 7. Bisa nggak dikumpulkan bersama-sama di surga? Jawabannya bisa. Loh, dari mana bisa? Allah yang menetapkan demikian karena kasih sayang Allah. Apakah biar bisa dikumpulkan bersama, keimanan dari ibu dibagi-bagi kepada anak cucu sehingga levelnya jadi sama, dibagi sama rata, kemudian baru dia bisa dipertemukan? Nggak begitu. Tetap ibu dengan level keimanan tinggi nggak akan dizolimi dengan balasan yang semestinya. Tetapi kasih sayang Allah bisa dipertemukan dengan anak cucu yang level keimanannya tidak menyamai ibu. Bisa dipertemukan. Coba ibu lihat surat At-Tur ayat 21 ya. Insyaallah ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Begitu ya Bu ya. Coba dibaca artinya. Nah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman yang diikuti anak cucunya, keturunannya dengan keimanan pula. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan mereka dengan anak cucunya. Kami kumpulkan mereka dengan keturunannya. Sampai di sini kan orang bertanya-tanya, loh kok bisa dikumpulkan? Gimana kalau level keimanannya berbeda? Yang berarti derajat surganya berbeda. Kok bisa dikumpulkan? Apa berarti pahalanya digabung kemudian dibagi rata biar bisa berkumpul? Apa begitu? Nah, ketika ada pertanyaan semacam itu atau diperkirakan akan muncul pertanyaan semacam itu, maka Allah langsung berfirman. Apa kelanjutan ayat ini? Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Coba dibaca artinya lagi Bu. Dan kami sebelumnya wa ma alatnahum. Sebelumnya ayat yang tadi, orang-orang yang beriman yang diikuti dengan keturunan yang beriman, kami kumpulkan mereka. Yang berikutnya, dan kami ulangi lagi, dan kami ini yang menunjukkan wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi pahala amalan mereka, tetapi bisa Allah kumpulkan. Kok bisa ya? Levelnya kan berbeda. Di dalam perkiraan kita, kakek neneknya yang keimanannya tinggi dikurang-kurangi biar bisa dibagi rata ke anak cucunya, akhirnya levelnya bisa sama, akhirnya bisa dikumpulkan. Oh, enggak begitu. Allah tidak akan ngurangi. Allah tidak akan ngurangi. Jadi bisa dipertemukan dengan kemurahan dari Allah Azza wa Jalla.
Makanya diupayakan okay. Sebatas mana? Oh, bisa dipertemukan. Biar bisa dipertemukan dengan kadar gimana, sebatas mana gitu ya Bu ya. Ya, dari zahirnya ayat dengan keimanan yang bagaimanapun, yang akhirnya semuanya di surga, kan begitu Bu. Karena bisa jadi ada orang keimanannya lemah sehingga dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka mampir neraka dulu. Tetapi nanti akhirnya kan dientas, dimasukkan ke dalam surga. Bisa enggak dipertemukan atau bertemu dengan kakek neneknya yang level keimanannya tinggi? Zahirnya ayat menunjukkan bisa, karena kemurahan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau ditanya lebih lanjut, seberapa frekuensinya pertemuan, apa selalu ketemu atau bagaimana, ketika nggak ada keterangannya kita jangan bicara. Jadi kita menyampaikan, kita berbicara sifatnya sebagaimana zahirnya nas. Intinya mereka bisa dipertemukan tanpa Allah mengurangi pahala amalan yang tinggi, tanpa dikurangi. Bukan dikurangi kemudian dibagi rata biar bisa bertemu, bukan demikian. Baik Ibu, jadi kita di surga nanti pengen bareng-bareng. Menjadi terkendala kalau ada orang melakukan pelanggaran, kemungkaran sebagaimana dalam hadis ini, menjual budak dengan cara memisahkan ibu dan anaknya, terancam pada hari kiamat dipisahkan. Terancam pada hari kiamat dipisahkan. Maka jangan berbuat demikian. Kalau mau menjual budak ibu, anaknya sekaligus biar bareng. Anaknya sekaligus biar bareng. Jangan dijual salah satunya. Baik. Tetapi dalam praktek sekarang kita jual budak apa enggak? Enggak ada budak. Kita beli budak apa enggak? Ya enggak lah, kok enggak ada budak kok. Tetapi terjadinya perbudakan masih mungkin apa tidak? Masih mungkin. Kira-kira terjadi apa enggak? Allahu a'lam. Hukum ini masih berlangsung sampai hari kiamat. Kalau misalnya Allah takdirkan ada peperangan muslim dengan kafir, kemudian mereka yang kafir ditawan, kemudian dijadikan budak, ya berarti ada perbudakan. Kita boleh beli? Boleh. Jadi orang-orang yang punya budak, jualan budak, siapa mau beli budak gitu ya. Ibu bilang beli gitu. Nah, ya boleh. Baik. Ibu. Tetapi diketahui kakek neneknya muslim, kemudian sholat. Berdoalah kepada Allah semoga keislamannya dengan segala ketaatannya diterima, segala dosa kemungkarannya diampuni, tidak pakai hijab sampai wafat, dan yang lain-lainnya kemungkaran diperbuat semoga diampuni, sehingga nanti bisa dipertemukan di sorga bersamanya. Kalau nggak sholat lain Ibu. Ya, kalau nggak sholat kemudian meninggal dunia, kita nggak boleh menyolati. Karena orang yang tidak sholat secara hukum sudah batal Islamnya. Gitu. Kejadian di Mekah ada apa tadi, mohon maaf Ibu?
Oh, terjadi perceraian. Oh, ini bab perceraian. Terjadi perceraian, anaknya ikut bapaknya. Hah? Oh, dipaksa. Jangan ada paksa memaksa. Ikuti ketentuan. Ya, ikuti ketentuan. Jadi ketentuannya begini, ketika anaknya masih kecil, maka syariat menetapkan ikut ibunya. Ketika anaknya sudah tamyiz, sudah ngerti, sudah bisa memilih, ditawari, umurnya sudah 8 tahun. Nah, mau ikut bapak atau ikut ibu? Ikut bapak berarti ikut bapak. Nah, ikut bapak apa ibu? Ikut ibu, maka ikut ibu. Nah, misalnya ikut ibu. Ternyata ibunya sudah menikah lagi, maka syariat menetapkan yang lebih berhak adalah ayahnya, karena ibunya sudah menikah lagi. Demikian. Jadi jangan ada paksa memaksa. Dalam Islam nggak ada kedzaliman, ya. Nggak ada kedzaliman, kecuali ibunya diketahui nakal. Makanya kan terjadi perceraian karena ibunya diketahui nakal. Dan seandainya anak ikut ibu, anaknya masih kecil, secara syariat tadi kan ikut siapa? Ibu, karena masih kecil. Cuma di sini ada penghalang, ada mani', sesuatu yang menghalangi. Apa? Ibunya nakal dan kemungkinan besarnya nggak akan terurus. Gimana pendidikan agamanya, gimana penanaman akhlaknya, gimana nanti masalah sholatnya, akidahnya, nggak mungkin didapatkan. Nah, kalau semacam ini dipaksa, nggak boleh ikut ibu, harus ikut ayah. Kalau kondisinya demikian. Tetapi kalau tidak demikian, suaminya soleh, istrinya solihah, jadi kedua pasang ini soleh solihah, tetapi ada suatu hal jalannya buntu, nggak bisa dilanjutkan pernikahan, nggak bisa dipertahankan pernikahan, ya mau tak mau harus bisa, mau tak mau, karena kalau berlanjut nggak nyaman, wujudnya bareng sebagai suami istri, tetapi di dalam rumah kayak neraka, kan begitu. Maka yang baik ya selesai sudah, kedua-duanya soleh solihah. Nah, maka ikuti ketentuan tadi. Kalau anaknya masih kecil, otomatis ikut ibunya karena masih kecil. Kalau sudah tamyiz 8 tahun atau 9 tahun, ditanya mau ikut ibu apa ayah, tetap ikut ibu aja, ya sudah, tetap ikut ibu aja. Tapi bukan berarti si ayah nggak memberi nafkah, karena tidak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah, sebagaimana juga nggak ada mantan ibu. Yang ada mantan suami, mantan istri, itu yang ada. Mantan ayah nggak ada, mantan anak nggak ada, sehingga ayahnya yang berkewajiban atas nafkahnya. Meskipun tidak ikut dirinya, ikutnya ibunya, dia berkewajiban 100%. Pendidikannya dan yang lainnya 100%. Oke. Baik. Sampai di sini dulu ya, Bu. Sampai 666. Sedikit kita tambahkan tentang budak di dalam Islam. Nanti malah panjang, yang lain kali lagi insyaallah. Baik, sampai di sini terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal-hal kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.